telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Indonesia begitu penting buat Malaysia. Ini alasannya. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa hubungan Indonesia sama Malaysia tuh kayak sahabat, tapi juga kadang rival? Tapi yang sering luput dari perhatian, sebenarnya Malaysia tuh butuh banget Indonesia. Dari soal ekonomi, budaya, sampai tenaga kerja, hubungan dua negara ini tuh dalam banget. Dan bisa jadi tanpa Indonesia, Malaysia bakal kelimpungan di banyak hal. Gue bakal bocorin kenapa Indonesia tuh sepenting itu buat Malaysia. Siap? Yuk, gas! Oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kita lah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua, ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Ya. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat. Multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik. Peti kemas perdagangan pekerja migran. Oke, pertama kita bahas dari sisi yang paling jelas dulu ya, ekonomi. Tahu nggak kalian, Indonesia tuh partner dagang terbesar ke-6 buat Malaysia. Serius. Dan setiap tahunnya nilai perdagangan dua negara ini bisa tembus lebih dari 100 miliar ringgit alias sekitar 300 triliun rupiah. Gokil nggak tuh? Barang-barang dari Indonesia kayak minyak kelapa sawit, batu bara, karet, ikan, udang, itu semua masuk ke Malaysia buat memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Dan sebaliknya, Malaysia juga kirim barang-barang elektronik, mesin, produk kimia ke Indonesia. Tapi tetap ya, neraca dagangnya bisa condong ke Indonesia. Dan jangan lupakan buruh migran. Diperkirakan antara sekitar 1,5 juta WNI yang kerja di Malaysia, banyak diantaranya di sektor konstruksi, perkebunan sawit, dan asisten rumah tangga. Tanpa mereka, banyak sektor vital di Malaysia bakal stuck. Bayangin deh, siapa yang bangun gedung-gedung tinggi di Kuala Lumpur? Siapa yang urus kebun sawit luasnya kayak lapangan bola? PLTU kilang minyak laut Natuna. Sekarang kita geser ke energi. Tahu nggak, Malaysia itu kadang ngandelin Indonesia buat pasokan energi. Indonesia kirim gas alam ke Malaysia lewat pipa bawah laut dari Sumatera ke Melaka. Belum lagi ekspor batu bara dari Kalimantan buat PLTU di Malaysia.
Tanpa itu, bisa-bisa pasokan listrik di Malaysia terganggu. Jadi kalau Indonesia tiba-tiba stop ekspor energi, bisa pusing tuh tetangga kita. Konser musik Melayu, drama TV, TikTok Indonesia, Malaysia. Yang ini gak kalah menarik, yaitu budaya. Indonesia dan Malaysia itu ibarat saudara serumpun. Tapi jangan salah, budaya Indonesia tuh ngasih pengaruh gede buat Malaysia, terutama di ranah pop culture. Contoh gampang, musik dangdut dan sinetron Indonesia. Beberapa tahun lalu, sinetron kayak Bawang Merah Bawang Putih laku keras di TV Malaysia. Sekarang, influencer TikTok Indonesia pun banyak banget fansnya di sana, dan banyak lagu-lagu hits Indonesia masuk ke chart Malaysia. Belum lagi makanan, banyak restoran Indonesia di Malaysia yang rame terus, pecel lele, bakso, rendang, minyak ayam. Ngangenin banget buat para WNI di sana, dan ternyata disuka juga sama warga lokal. Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Nah, negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencanangkan 50% barangan tempatan mesti diperolehi daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan, atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh. Selanjutnya, politik dan keamanan. Pertemuan diplomatik patroli laut bersama. Lanjut ke isu yang agak serius ya teman-teman, politik dan keamanan. Karena letaknya dekat banget, stabilitas politik Indonesia tuh penting buat Malaysia. Kalau Indonesia gonjang-ganjing, Malaysia bisa kena imbas dari ekonomi yang terguncang sampai gelombang pengungsi. Belum lagi kerjasama keamanan di wilayah perbatasan kayak Kalimantan, Indonesia dan Malaysia sering banget ngadain patroli gabungan buat cegah penyelundupan dan aktivitas ilegal. Bayangin kalau kerjasama ini putus, perbatasan bisa jadi rawan banget guys. Mahasiswa Indonesia di Malaysia. Ini kita kembali ke ranah kamus-kamus ya. Sisi yang sering dilewatin pendidikan. Setiap tahun ribuan mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia. Ada yang ambil S1, S2, bahkan S3. Dan mereka bukan cuma nyari ilmu, tapi juga ngasih kontribusi buat komunitas akademik di sana. Sementara dari sisi sosial, banyak banget pernikahan campuran, komunitas budaya dan pertukaran pelajar yang bikin hubungan dua negara ini makin lengket. Gimana kalau Indonesia nggak ada? Skenario fiktif Malaysia tanpa Indonesia. Ekor naga. 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana? Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita wawasan 2020, saya semasa di sekolah rendah dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya wawasan 2020 begini caranya. Ada kereta api atas. Sekarang bayangin deh kalau tiba-tiba Indonesia ngilang dari peta dunia. Apa yang bakal terjadi sama Malaysia? Harga barang melonjak karena pasokan terganggu, industri sawit dan konstruksi bisa lumpuh, budaya Melayu kehilangan separuh nafasnya, jalur dagang, keamanan sampai energi terguncang. Gila ya, segitu besarnya pengaruh Indonesia buat Malaysia. Bukan cuma tetangga, tapi partner hidup. Jadi setelah lihat semua sisi ini, kita bisa bilang Indonesia dan Malaysia emang sering berdebat kecil soal budaya dan sejarah. Tapi di balik itu ada hubungan kuat yang saling mengisi. Kalau kalian suka konten seru tentang hubungan antar negara, geopolitik ringan, dan fakta-fakta unik tentang Asia Tenggara, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, komentar, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik seputar hubungan internasional dan negara-negara ASEAN. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai.